Ya, jadi materi yang pertama yaitu tentang pengertian kaidah ejaan. Kaidah merupakan sebuah aturan yang sudah pasti dan dapat dijadikan dalil atau patokan bagi siapapun yang memakainya. Sementara ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi, baik kata, frasa, kalimat, atau lain sebagainya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Maka secara singkat, pengertian kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan, penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Dan secara lazimnya, ejaan itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fonologis, yaitu aspek yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua adalah aspek morfologi, yaitu aspek yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfomis. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah aspek sintaksi, yaitu aspek yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Di samping itu, kaidah ejaan juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi kaidah ejaan adalah sebagai landasan pembakuan kata tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga adalah sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai tentang sejarah perkembangannya ejaan, yaitu bahasa Indonesia ini memiliki perkembangan sangat banyak ya, banyak revisi-revisi, yaitu seperti yang pertama itu ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini itu merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901 pada saat masih zamannya Hindia Belanda. Nama Indonesia ini ya, yaitu FYI. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu ya. Bisa ditebak dari namanya ejaan ini disusun oleh orang Belanda yang bernama Charles Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dipakai selama 40 tahun lamanya, lebih lama dari ejaan Republik, dan baru diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka, lebih tepatnya yaitu pada tanggal yaitu pada tanggal 19 kalau tidak salah. Ejaan Republik yaitu pada tanggal 19 Maret 1947. Nah, itu ejaan ejaan Van Ophuijsen ya, di situ namanya. Soalnya pada saat itu yang lebih menonjol ejaannya itu huruf Y ditulis dengan J, jadi kayak Ophuijsen, itu bisa dibacanya menjadi Ophuijsen. Nama misalnya kata saya
Nah, Y-nya itu menggunakan huruf J. Ya, sayang menjadi sajang. Terus selain itu juga huruf U ditulis dengan OE. Contohnya ada tokoh presiden utama pertama kita yaitu IR Insinyur Soekarno. Nah, tulisannya itu bukan SU Karno tapi Soekarno. Ya, contoh lagi, sempurna menjadi sempoerna. Ya kan? Nah, terus ada lagi, berarti ada 3 poin di ejaan Van Oppoisien ini. Huruf J ditulis dengan DJ. Contohnya kayak Jakarta dulu itu disebutnya menjadi tulisannya tuh di Jakarta, DJ Jakarta. Terus juga ada lagi perkembangan ejaan yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Tulisannya tuh Soewandi. Nah, ejaan ini tuh menggantikan ejaan yang sebelumnya, merevisi, yaitu pada tanggal 19 Maret 1947 itu diresmikan. Kenapa? Karena ejaan Sowandi ini dinamakan itu karena berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan. Nah, pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan itu Mr. Raden Suwandi. Nah, gitu. Atau juga ejaan Suwandi ini dikenal sebagai ejaan Republik. Nah, pembaruan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong, yaitu gabungan 2 huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskan yang apostrof. Nah, tanda apostrof itu seperti tanda petik di atas. Ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali contohnya. Nah, dulu contohnya itu adalah Jumat. Maksudnya kita kalau di tulisan petik biasanya dibaca Jumat ya kadang. Terus juga ada rakyat, terus sama maaf. Itu kayak jadi keterkesan orang Arab gitu. Nah, itu diganti, tanda petiknya itu diganti menjadi huruf tanda apostrofnya itu atau tanda petiknya itu dihilangkan, tidak ditulis ataupun diganti dengan huruf K yang seharusnya rakyat menjadi rakyat ya itu. Terus untuk perkembangan ejaan bahasa Indonesia sejarah, perkembangan pengertian panduan EYD, ejaan umum bahasa Indonesialkan zaman dulu yang menggunakan ejaan Sowandi. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah ejaan pembaharuan. Maksudnya ejaan pembaharuan ini yaitu dulu, walaupun ejaan pembaharuan ini ujungnya itu tidak diresmikan karena pada saat itu terdapat ketegangan politik antara Indonesia dan Melayu. Jadi untuk ejaan pembaruan ini gabungan antara Kongres Bahasa Indonesia itu di Medan, Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan tahun 1954 ya, berarti per 5 tahun. Yang dulunya itu tahun 1950-an ya, 1950-an ya, 49 lah. Itu Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fonem, satu huruf dan diftong ai, au dan oi diejaan menjadi ai, au, oi. Maksudnya lebih ke ai, au dan oi.
diejam jadi ai, au, dan oi menggunakan y ya. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini kan maknanya satu, tapi di situ ada simbol simbol diftong, simbol diftong, tanda strip ya, atau tanda hubung gitu. Dan alun-alun, contohnya lagi, alun-alun itu kan maknanya satu tempat gitu, tapi memiliki arti satu gitu, satu. Jadi bukan berarti banyak, misalkan maksudnya maknanya kan ada rame-rame ataupun apa ya, yang pokoknya kata-kata yang ada biasanya stripnya itu memiliki makna jamak atau banyak, tapi yang sifatnya satu, tanda stripnya dihilangkan itu. Nah, selanjutnya itu ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang. Oh ya, kalau untuk yang ketegangan politik itu lebih ke ejaan Melindo, bukan ejaan Republik, bukan ejaan pembaharuan ya, bukan yang ini. Nah, untuk selanjutnya itu ejaan Melindo. Jadi ada ejaan pembaruan yang ketiga, terus ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Yup, draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini nggak jauh berbeda kok dari ejaan pembaruan yaitu sebelumnya. Nah, ejaan Melindo ini bertujuan menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara secara kan ya, Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip gitu. Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Kan dulu Malaysia itu masih penjajahannya Inggris, dan merdekanya merdeka bukan perjuangan sendiri, jadi masih serikat gitu, dia masih memberikan sebuah upeti kepada Inggris gitu. Jadi merdeka yang dikasihkan, bukan seperti kita negara merdeka yang dengan perjuangan gitu. Makanya kita patut bangga terhadap Indonesia. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah ejaan LBK, yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Maksudnya ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang gak jadi itu. Panitianya masih campur antara Indonesia dan Melayu, dan dibentuk pada tahun 1967. Lainnya juga nggak jauh berbeda, dan ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Jadi ada E dan kayak seperti tapi ada pepetnya gitu. Dalam ejaan ini istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra, yaitu seperti ekstra tulisannya, terus kolb jadi kalbu, terus apa lagi, kalbu, terus guerilla jadi gerilya, gerilya itu sembunyi seperti perang gerilyanya Jenderal Sudirman. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu ejaan yang disempurnakan EYD gitu. Ejaan berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Lumayan lama juga ya yang ini juga. Jadi seperti ejaan yang pertama kali gitu. Puisian di antara deretan mantan ejaan di atas tadi itu, EYD yang paling awet, yang paling lama kan sampai sekarang juga. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf,
E, menggunakan huruf kapital dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Oke, untuk ejaan EYD ya. Untuk selanjutnya itu ejaan bahasa Indonesia EBI. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tahun EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Oke, mungkin cukup sekian. Perbedaannya bisa dipahami ya masing-masing. Di situ ada makalahnya juga, coba dipahami, dibaca, diresapi perbedaan dari setiap ejaan. Karena setiap periode itu banyak revisi-revisi. Mungkin bisa saja beberapa tahun yang akan datang ada revisi kembali. Mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Secara garis besar, ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemakaian huruf. Seperti yang kita ketahui, nama huruf bahasa Indonesia yaitu abjad. Ada juga penggabungan untuk melambangkan diftong, yaitu au, ai, ae, dan sebagainya. Kemudian ada juga penggabungan khusus seperti eng. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan ejaan fonemis, di mana hanya ada satu bunyi untuk satu lambang. Karena ejaan bahasa Indonesia hanya menggunakan satu sistem, pada dasarnya lafal, singkatan, dan kata mengikuti bunyi huruf secara konsisten. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf, di antaranya huruf kapital, huruf kecil, dan huruf miring. Huruf kapital banyak sekali kegunaannya, di antaranya huruf pertama awal kalimat, huruf pertama petikan langsung, huruf pertama nama orang, dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku dari sebuah karangan, untuk menulis karya nama ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penulisan kata, di antaranya penulisan kata dasar yang ditulis satu kesatuan seperti kata turunan. Kemudian bentuk kata ulang yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan kata hubung. Kemudian kata pengganti ku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, dan kata depan di, ke, dan dari ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu penulisan kata serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap berbagai unsur bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan tarif integritasnya, unsur bahasa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, unsur bahasa asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, namun pengucapan dan penulisannya masih mengikuti bahasa aslinya. Yang kedua, unsur bahasa asing yang diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapannya diusahakan seperlunya agar hasil penyerapan Indonesianya dapat dibandingkan dengan bahasa aslinya. Selanjutnya yaitu penulisan tanda baca. Tanda baca ini digunakan untuk membantu seseorang memahami suatu bacaan. Tanda baca ini diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda kurung, tanda petik tunggal,
tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya.